Halo sobat anime, waduh, karena Magic Emperor-nya kagak update hari ini, jadi ya apoteosisnya lah yang kita update. Daripada nggak update sama sekali kan, nggak ada cuan, waduh, cuan. Ini nggak ada yang mau donasi apa? Waduh, yuk langsung aja kita gaskut. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen menyelesaikan semua urusannya di dunia batas bawah, kini Zen ia pun melesat ke dunia atas. Karena memang dirinya sudah tidak lagi dapat diterima di dunia bawah. Setelah jalur menuju dunia atas telah diperbaiki. Setelah tibanya di dunia batas atas, Zen ia pun tiba di sebuah tempat bersama dengan orang-orang lainnya, di mana mereka semua ada di tingkatan Ground Sense. Di sini orang-orang dari dunia bawah yang baru saja naik ke dunia atas, mereka pun bingung dan bertanya-tanya apakah mereka semua memang telah ada di dunia atas. Namun di sini ada seorang gadis yang berujar kalau mereka semua saat ini ada di sebuah tempat yang dinamakan sebagai sumur kenaikan. Menurut apa yang dibaca oleh gadis ini, kalau saat ini dunia atas ada beberapa tempat tanah suci yang merupakan tempat untuk mengalihkan para pejuang yang ingin naik ke dunia batas atas. Dan aku juga tidak tahu kita saat ini ada di alam mana, ujar gadis ini. Hei, mendengar hal itu membuat orang-orang mulai berpikir apakah mereka saat ini ada di dunia milik ras manusia atau ada di ras iblis. Ya, mendengar hal itu membuat gadis ini ia berujar kalau hal itu ya mungkin saja dapat terjadi, walaupun ya kemungkinannya cukup kecil. Tapi jika hal itu benar adanya saat ini, jika mereka ada di dunia ras iblis, maka tidak ada caranya untuk dapat bertahan hidup. Namun untuk gadis pirang ini, ketika ia melirik ke arah Luo Zhen, ia pun sedikit bingung dengan kultivasi yang dimiliki oleh Luo Zhen. Hei, mengapa? Kenapa ada pejuang tingkat limbo di tempat ini? Seharusnya hanya pejuang tingkat Godsels aja yang dapat naik ke dunia batas atas. Ini telah menjadi aturan utamanya, pikir gadis pirang ini. Namun begitu ada salah seorang yang ingin keluar dari dalam sumur ini, yang ada doi menghantam sebuah penghalang. Dan melihat orang itu gagal, di sini Zen ia pun mencoba untuk keluar dan ia dapat merasakan kalau ternyata ada sebuah penghalang yang transparan dan itu membuatnya berujar. Ya, benar, di atas sana ada sebuah penghalang yang transparan dan ini sepertinya sebuah area pesona. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Zen membuat mereka semua bingung. Lah, kok iso ada pejuang tingkat limbo di sini cuy? Dan melihat orang-orang yang bingung membuat gadis pirang ini, ia pun mewajarkannya. Ya, ini sungguh sangat wajar orang-orang akan terheran-heran. Karena memang bocah itu ia hanya ada di tingkatan limbo dan telah naik ke dunia atas. Jelas, ini melanggar aturan dan itu memastikan satu hal, orang itu Dia pasti kekuatannya sangat mengerikan, pikir gadis pirang ini. Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang berujar, kupikir otak kalian ini telah terendam di dalam sumur, ujar seseorang dari atas sumur yang sempat menotis Zen. Di mana orang itu ia juga berujar, cih, aku seperti mencium bau kotoran. Hei, mendengar hal itu membuat mereka semua yang ada di bawah sumur tidak terima. Hei, apa maksudmu? Ya, maksudku adalah jika kalian tidak berendam di dalam sumur pemurnian ini, aku tidak yakin kalian dapat keluar dari dalam sumur kenaikan ini. Aku tidak yakin kalian dapat keluar dari dalam sumur kenaikan. Karena jika kalian tidak bisa keluar dari dalam sumur, sama saja kalian tidak akan dapat bertahan dari kengerian dunia atas ini. Penjaga itu ia juga berujar, hei, apakah kalian pikir dunia batas atas sama dengan dunia kecil kalian? Ya, cih. Dan apa yang dikatakan oleh penjaga itu benar adanya. Karena ketika seorang penjaga melepaskan sebuah penghalang yang menutupi area sumur yang ada energi yuan yang sangat padat memasuki area sumur yang membuat orang-orang merasakan tekanan yang sangat kuat merasuki tubuh mereka. Gila, energi yuan ini yang merasuki tubuhku membuat tubuhku meluap-luap. Aku merasa tidak nyaman, ujar gadis pirang ini. Sedangkan untuk Zen, ia pun santuy aja. Jadi begitu.
Vitalitas dunia atas ini sungguh sangat melimpah. Makanya ya banyak sekali energi Yuan di tempat ini. Ya, di sini Zen pun santuy saja karena memang setelah ia berlatih seni bela diri energi kekacauan, sekarang di dalam tubuhnya cuma ada energi kekacauan dan tidak ada sedikit pun energi Yuan. Jadi ya, secara tidak langsung aku tidak akan terpengaruh dengan energi Yuan yang meluap-luap ini. Tapi ya, kasihan juga dengan mereka. Walaupun ya mereka dapat bertahan, tapi ya tetap saja itu akan membuat mereka tertekan, ujar dari Zen. Di sini naga hijau ia juga berujar kalau hal ini sungguh sangat wajar. Karena hal ini seperti seseorang yang minum terus-menerus dan alhasil orang itu akan kekenyangan dan tidak lagi dapat minum lagi. Dan ini akan dikhawatirkan jika mereka tidak dapat menstabilkan dantian mereka, maka mereka dapat meledak dan juga mati. Salah ini adalah akibat dari vitalitas yang ada di dunia batas atas yang melimpah. Dan orang yang pertama kali naik jelas mereka akan tertekan meskipun mereka telah ada di tingkatan Gosense. Mendengar hal itu, di sini Zen yang sebelumnya pernah naik ke dunia batas atas milik klan naga membuatnya berujar, "Hei, kenapa saat aku ada di dunia klan naga, aku tidak merasakan tekanan energi Yuan?" Ya, hal itu karena di setiap alam dunia itu berbeda-beda. Alam dunia klan naga dan juga dunia galaksi ungu. Mereka berada di dunia batas atas yang hampir sama dengan energi yang ada di dunia batas bawah. Jadi ya tenang saja, ujar naga hijau. Dan untuk para penjaga yang melihat orang-orang dari dunia bawah tertekan, mereka pun tertawa dan juga senang. Namun mereka pun terkejut ketika melihat Zen ternyata mampu keluar begitu saja dengan santainya. Dan untuk Zen sendiri, doi yang berhasil keluarlah. Dia melihat banyak sekali sumur di sekitarannya, tempat di mana menampung banyak orang-orang yang berasal dari dunia batas bawah. Hei, berapa banyak pejuang yang naik ke tingkatan Gosense? Ada banyak sekali sumur kenaikan, pikir dari Zen. Sedangkan untuk para penjaga, hei, mereka pun bingung. Lah, kok iso? Setelah menghilangkan area penutup itu, orang itu dia seperti telah terbiasa dengan energi yang ada di atas ini. Dan bagaimana bisa ini terjadi? Ya, karena doi tahu kebanyakan orang-orang dari dunia bawah, mereka harus beradaptasi dulu dengan energi Yuan yang ada di dunia atas. Dan seharusnya mereka akan membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Dan untuk mereka yang tidak dapat menahannya selama setengah bulan untuk dapat beradaptasi, maka mereka akan merusak dantian mereka dan juga meledak. Dan tentunya mereka akan mati. Dan menurut kabar angin, orang yang paling cepat membutuhkan waktu paling tidak 7 hari. Tapi ada juga rumornya orang-orang jenius yang membutuhkan waktu selama 3 hari saja. Tapi biasanya orang yang dapat melakukan itu adalah orang-orang jahat. Dan aku juga pernah mendapatkan rumor kalau ada seseorang yang dapat beradaptasi selama 2 jam saja. Dan orang itu kini menjadi sangat terkenal di dunia atas. Dan kini bocah yang ada di atas sana, dia dapat terbiasa begitu area ini dibuka. Gila, aku tidak dapat percaya ini semua. Bagaimana bisa ada pejuang tingkat limbo yang sekuat ini? Dan ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan kepalaku sendiri, ujar penjaga itu. Maka dari itu, kini penjaga itu ia pun menghampiri Zen dan ia juga berpikir, ya, aku harus memperlakukan orang ini dengan hati-hati. Karena aku yakin pertumbuhannya akan sangat luar biasa di masa depan. Dan ia pasti akan diburu oleh keluarga-keluarga besar terkenal. Maka dari itu, ya, aku akan mencoba berbicara dengan dirinya dan semoga saja dia adalah orang yang baik dan tidak membuat masalah, pikir penjaga ini. Dan kini penjaga itu ia pun datang dan berujar kepada Zen, bro, adaptasimu sungguh sangat luar biasa. Padahal ini adalah baru pertama kalinya kau naik ke dunia atas. Tapi ya sangat cepat dapat beradaptasi. Hei, apakah kau berasal dari keluarga Wang Wu? Tanya penjaga itu. Dan hal itu membuat Zen bingung. Apa? Wang Wu? Mungkin saja yang dimaksudnya adalah keluarga besar dari 4 kerajaan itu, pikir dari Zen. Namun di sini penjaga itu juga mengeluarkan sebuah borgol sembari berujar, nak, bisakah kau memakai benda ini dulu? Hei, mendengar hal itu membuat Zen kesal dan ia berujar, apa? Apa maksudmu? Kenapa aku harus memakai benda itu? Apa artinya? Ya, dengan hati-hati penjaga itu ia berujar, nak, tenanglah, jangan salah sangka dulu. Pemborgolan ini digunakan karena ini sudah menjadi aturan dari tanah perang rohani kami.
Karena memang setiap orang yang baru saja naik, mereka akan menggunakan borgol ini agar semua pejuang mau melayani tanah suci kami. Dan setelah memenuhi syarat, ya kau diizinkan untuk pergi, ujar penjaga itu yang membuat Zen berujar. Hei, apakah ini dilakukan oleh semua orang? Iya, tentu saja. Cobalah kau lihat ke sekitarmu. Kalau kau tidak percaya, ujar penjaga itu membuat Zen melirik ke sekitar dan melihat hal itu ternyata benar adanya. Di sini Zen ia pun tahu kalau ini akan merepotkan. Awalnya rencanaku ketika aku naik ke dunia batas atas, aku akan pergi berlatih di Huanzi. Dan selanjutnya aku akan pergi mencari keberadaan Luoyan. Dan aku juga akan membantu Shun untuk mendapatkan tubuh fisiknya. Dan juga ya aku ingin sekali membantu naga hijau mencari tubuh aslinya. Tapi sekarang aku malah buang-buang waktu di tempat yang membosankan seperti ini. Harus melayani tanah suci yang tidak aku tahu. Namun penjaga yang melihat Zen sepertinya ragu-ragu membuatnya berujar. Nak, patuhilah aturan yang ada dan jangan buat masalah. Baiklah, sambut dari Zen. Karena ia berpikir, ya dengan kekuatanku yang sekarang tidaklah cukup untuk dapat kabur. Dan sebaiknya aku mengikuti aturan yang ada dan melihat situasinya lebih dulu. Maka dari itu, kini Zen ia pun diborgol dan ia dibawa ke dalam sebuah penjara selama 15 hari. Dan di penjara selama 15 hari membuat Zen pun sedikit kesal. Namun ia menduga sepertinya hal ini dilakukan untuk menunggu semua pejuang beradaptasi dulu sebelum mereka berpindah tempat. Dan 15 hari kemudian, kini Zen dan juga mereka semua mulai keluar dari dalam penjara. Dan kini Zen ia pun kembali bertemu dengan gadis pirang ini. Hei, kita ketemu lagi ya, ujar gadis pirang. Mendengar hal itu, di sini Zen ia berujar, kau gadis yang sebelumnya menjelaskan tentang sumur kenaikan kepada kami. Dan sepertinya kau memiliki pemahaman yang baik tentang dunia atas ini. Tidak, aku hanya mengira-ngira sebelumnya aja. Tapi ya, kau sungguh sangat luar biasa. Kau dapat beradaptasi dengan sangat cepat. Bagaimana kau melakukannya? Apakah mungkin kau adalah pejuang batas atas sebelumnya? Tanya gadis pirang ini. Tidak, aku bukanlah pejuang dunia atas. Aku sama seperti kalian, ujar dari Zen. Jika begitu kau pasti di masa depan akan mendapatkan banyak keuntungan dan dapat bergabung dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Kau tahu, karena bakat yang kau miliki itu yang ada di tingkatan limbo telah dapat naik ke dunia batas atas. Potensimu pasti sangat luar biasa. Jadi kenapa kau tidak pergi saja ke tempat pamanku bersama diriku nanti? Ujar gadis pirang itu yang membuat Zen berujar. Apa? Paman? Ya, benar. Pamanku adalah salah satu pemilik tanah suci Lingwu. Setelah aku melayani tanah suci ini, aku akan pergi menemuinya. Dan jika kau tidak memiliki tujuan di dunia batas atas ini, kau dapat pergi bersamaku nanti. Kau bisa melihat-lihatnya dulu dan jika kau tertarik ya, kau bisa bergabung dengan tanah suci Lingwu, ujar gadis pirang itu. Namun sayangnya tawaran itu ditolak oleh Zen. Maaf, aku telah memiliki tujuanku sendiri. Dan sebelum mereka berpindah, di sini mereka harus melewati sebuah pintu portal raksasa. Dan di sini Zen melihat seorang penjaga membayar mahal untuk dapat melewati portal itu. Dan naga hijau ia berujar kalau yang ada di depan sana adalah sebuah area transmisi yang sangat besar yang disebut sebagai Daiji. Dan saluran transmisi itu dapat menjangkau jarak sejauh 3 juta mil dalam sekali perjalanan. Dan biaya pemeliharaannya itu akan sangat-sangat mahal. Akan menghabiskan jutaan batu spirit. Maka dari itu menggunakan area ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan setelahnya mereka pun memasuki area itu. Dan Zen dan juga yang lainnya akhirnya setelah mereka masuk, mereka tiba di area pertambangan. Di mana seorang penjaga mereka berujar kalau semua orang yang ada di sini harus membayar dengan cara menambang 100 biji batu yuan sejati untuk dapat bergabung dengan tanah suci mereka dan membayar sebanyak 200 biji batu giok yuan sejati untuk dapat menebus kebebasannya. Namun jika tidak mendapatkan batu yuan, maka mereka dapat diganti dengan menggunakan batu spirit sejumlah sebanyak 1 juta batu spirit. Dan jelas hal itu mendapatkan protes dari mereka semua, para pejuang yang baru saja naik itu. Namun protes mereka ternyata tidak ada gunanya karena mereka tahu kalau mereka tidaklah mungkin dapat melawan seseorang pejuang yang berasal dari dunia batas atas ketika mereka baru saja tiba di dunia atas ini. Sedangkan untuk Zen yang memiliki banyak batu spirit, ya
Aku memiliki batu spirit, tapi ya setidaknya saat ini aku hanya memiliki sebanyak 200.000 saja. Maka dari itu, sebelum pergi menambang, Zen ia pun sempat bertanya kepada salah seorang pejuang yang lebih dulu datang ke dunia batas atas. Dan ia bertanya, "Hei, bagaimana caranya untuk mendapatkan batu yuan sejati itu?" Namun di sini seorang pejuang itu ia berujar kalau sebenarnya batu yuan sejati itu tidaklah sulit untuk dapat ditemukan. Hanya saja terdapat monster tingkat 11 dan juga 12 yang menjaga batu itu di dalam area terdalam di area pertambangan itu. Yang mana hal itu membuat para pejuang tidak ada yang berani untuk dapat memasukinya karena mereka tidak mau mengambil sebuah risiko untuk nyawa mereka. Bahkan para penjaga sekalipun mereka pun berpikir 2 kali untuk dapat melakukannya. Maka dari itulah mereka semua yang ada di tempat ini rata-rata mereka hanya mencari batu spirit saja. Mendengar hal itu membuat Zen pun paham kalau sebenarnya masalah utamanya adalah takut dengan para monster tingkat 12 itu. Aku juga tahu kalau pejuang tingkat Gold Sense, mereka memiliki jangka hidup yang sangat panjang. Maka dari itu, mereka tidak peduli jika harus menghabiskan waktu sampai ratusan tahun untuk dapat menambang demi nyawa mereka. Tapi ini tidak berlaku kepada diriku karena aku tidak berencana untuk tinggal di tempat ini terlalu lama. Maka dari itu, aku harus mencari batu giok itu secepat mungkin. Sambut dari Zen. Namun untuk gadis pirang ini, ia pun terlihat sedikit stres karena ia tidak menduga kalau ternyata pamannya tidak akan langsung datang untuk menjemput dirinya ketika ia telah tiba di dunia batas atas ini. Namun karena ia tahu potensi yang dimiliki oleh Zen sangat luar biasa, gadis pirang ini ia pun menghampiri Zen dan itu membuat Zen berujar, "Hei, ada apa?" Tidak ada, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir kalau aku bisa menambang bersama dirimu, keberuntunganku akan lebih baik. Jadi bolehkah aku ikut bersama dengan dirimu?" Mendengar hal itu, di sini Zen ia pun tidak ambil pusing. Baiklah, tentu saja. Namaku adalah Luo Zen, sambut dari Zen. Ya, aku Yan Shu, ujar gadis pirang itu. Dan kini Zen dan juga gadis Shu mereka pun memasuki area tambang. Dan di dalam perjalanan mereka menuju area terdalam, Zen ia pun harus berhadapan dengan para monster-monster yang keluar dari dalam goa. Tapi hal itu bukanlah hal yang sulit bagi Zen. Bukanlah masalah karena ini hanyalah binatang tingkat 10, sambut dari Zen. Melihat Zen dengan sangat mudah dapat membantai monster tingkat 10, yang artinya monster itu ada di tingkatan limbo yang setara dengan kultivasinya, dan itu seolah-olah bukanlah apa-apa. Membuat gadis Shu ia berujar, "Hei, meskipun aku telah banyak sekali melihat para master yang berhadapan dengan binatang buas, tapi baru kali ini aku dapat melihat pejuang yang ada di tingkatan yang sama dengan monster yang ia lawan, dapat mengalahkannya dengan sangat mudah dan juga tenang. Ini luar biasa," pikir gadis Shu. Dan kini mereka yang memasuki area lebih dalam lagi pada akhirnya tiba di area tempat tambang batu spirit kualitas terbaik. Dan itu membuat gadis Shu ia berujar, "Wah, indahnya." Sedangkan untuk Zen, ia pun melihat ada sekumpulan batu spirit di dalam sebuah celah sempit. Tapi itu sangat sulit untuk dapat ditambang. Celah ini terlalu sempit, jadi ini akan sulit untuk dapat menambangnya, ujar dari Zen. Namun di sini gadis Shu ia pun ingin menunjukkan kebolehannya di hadapan Zen, dan hal itu membuatnya berujar, "Biarkan aku mencobanya." Dan begitu dicoba oleh gadis Shu, dapat menghancurkan celah sempit itu yang membuat kini Zen mendapatkan setumpuk batu spirit kualitas terbaik. Namun karena memang tujuan Zen ingin masuk lebih jauh lagi dan tidak ada lagi anak tangga untuk terus turun ke bawah, membuat Zen kini dirinya menyiapkan kuda-kudanya untuk membuat sebuah celah untuk masuk jauh lebih dalam. Dan jelas melihat hal itu membuat gadis Shu ia pun kagum dengan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Luo Zen. Dan sebelum masuk ke dalam lubang yang ada di bawahnya itu, Zen ia pun dikejutkan dengan suara seseorang yang bersuara. Suara seseorang yang saling menghujat satu sama lain, yang dapat kalian baca sendiri Dani. Dan awalnya Zen ia mengira kalau suara itu berasal dari bawah sana, tapi di sini gadis Shu ia berujar kalau suara itu berasal dari pesan auman. Mendengar hal itu membuat Zen ia teringat akan token auman yang ia miliki. Tapi karena di sini tidak ada kaitannya dengan dirinya, di sini Zen ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua yang telah ia buat itu. Dan begitu masuk ke dalam lubang itu, Zen ia pun langsung bertemu dengan monster ular berkepala banyak yang merupakan Hydra dewasa yang merupakan monster tingkat 12 yang ada batu spirit di dekatnya.
Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya, di mana Zen akan melawan monster itu. Dan sampai jumpa, bye, thank you.